Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas Project ICT Literasi akan mempresentasikan proposal dengan judul langkah awal menuju masyarakat digital yang inklusif dalam meningkatkan kemampuan digital warga. Penyusun proposal ini dilatar belakangi oleh adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, dan telah mentransformasi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga interaksi sosial. Kemampuan digital atau ICT literasi bukan lagi sekedar keahlian tambahan, melainkan sebuah kompetensi dasar yang wajib dimiliki setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan produktif. Literasi teknologi informasi dan komunikasi mencakup 3 komponen utama, yaitu wawasan, keterampilan, dan perilaku yang etis dan kritis dalam menggunakan teknologi digital. Warga yang memiliki literasi teknologi informasi dan komunikasi yang memadai mampu A. mengakses dan mencari informasi yang relevan dan kredibel. B. Memanfaatkan aplikasi digital untuk meningkatkan kualitas hidup, misalnya pelayanan publik, transaksi keuangan digital, dan pembesaran produk UMKM. C. Berkomunikasi dan berkolaborasi secara aman dan bertanggung jawab ruang digital. Meskipun tingkat penetrasi internet dan penggunaan perangkat digital di Indonesia terus meningkat, data menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan digital yang signifikan. Dampak dari rendahnya kemampuan digital warga antara lain eksklusi sosial dan ekonomi, kerentanan terhadap risiko digital. Melalui program langkah awal menuju masyarakat digital yang inklusif dalam meningkatkan kemampuan digital warga adalah sebuah langkah strategis untuk 1. Memperkecil kesenjangan digital, 2. Menciptakan ruang digital yang aman, 3. Mendorong partisipasi penuh untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, pelayanan publik, dan peluang ekonomi di era digital. Dengan memperkuat ICT literasi masyarakat, proposal ini bertujuan untuk membangun fondasi masyarakat digital yang inklusif, di mana teknologi benar-benar menjadi alat pemerataan dan peningkatan kualitas hidup bagi seluruh warga. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang menjadi landasan teoritis dari proyek ICT literasi yang kami ajukan. Literasi TIK atau ICT literasi didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, serta mengkomunikasikan informasi secara efektif dan etis. Definisi ini merujuk pada penelitian Lau and rekan-rekan pada tahun 2018. Di Indonesia, konsep literasi digital diperkuat melalui 4 pilar literasi digital yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Keempat pilar ini menjadi kerangka utama dalam proyek kami agar penguatan kemampuan digital masyarakat dapat dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi budaya dan etika penggunaan teknologi. Isu sentral yang kami angkat adalah kesenjangan digital atau digital divide. Kesenjangan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap infrastruktur digital, tetapi juga mencakup rendahnya kompetensi dan pemanfaatan teknologi di kalangan masyarakat. Kelompok rentan seperti lansia dan masyarakat pedesaan seringkali tertinggal dalam penguasaan keterampilan TIK dan lebih rentan terhadap risiko digital. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk mendorong inklusivitas digital, yaitu memastikan bahwa manfaat teknologi dapat diakses dan dimanfaatkan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga teknologi berfungsi sebagai alat pemerataan sosial, bukan sebagai sumber ketimpangan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan posisi dan kebaruan atau state of the art dari proyek yang kami usulkan. Kebaruan dari proyek ini terletak pada perpaduan antara kerangka 4 pilar literasi digital dengan fokus pada inklusi sosial masyarakat. Proyek ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan individu, tetapi juga menekankan pembentukan kadar literasi digital warga sebagai agen perubahan di komunitas. Dengan adanya kader warga, program literasi digital yang dilaksanakan diharapkan tidak berhenti pada satu periode pelatihan saja, tetapi dapat berlanjut secara mandiri dan berkelanjutan. Strategi ini membedakan proyek kami dari program literasi digital pada umumnya yang cenderung bersifat satu arah dan jangka pendek. Melalui pendekatan ini, proyek kami berupaya menciptakan dampak jangka panjang dengan memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan digital terus berlanjut di tingkat komunitas, sehingga tujuan inklusivitas digital dapat tercapai secara berkelanjutan. Saya akan menjelaskan lembaga penelitian langkah awal menuju masyarakat digital. Dapat kita lihat uraian langkah dari bagian penelitian tersebut, dimulai dari latar belakang dan masalah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mencapai masyarakat digital inklusif dan peningkatan kemampuan masyarakat digital.
Rumusan masalah dari latar belakang tersebut muncul dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan warga digital, apa faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat digital. 2. Pilar metodologi peneliti. 3 pilar utama menjadi landasan penelitian untuk mencapai pasar masalah. Dimulai dari metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui survei online dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian mengidentifikasi faktor-faktor mempengaruhi kemampuan warga digital, meningkatkan kemampuan warga digital, variabel penelitian, kemampuan warga digital atau variabel dependen, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan warga digital, variabel independen. 3. Hipotesis dan hasil penelitian. Hipotesis penelitian terdapat asumsi awal bahwa kesadaran motivasi digital berpengaruh positif terhadap kemampuan warga digital. Catatan arah pernah menunjukkan hipotesis akan diuji melalui hasil penelitian. Hasil penelitian akhir akan digunakan untuk mengembangkan strategi meningkatkan kemampuan warga digital. Ringkasan alur penelitian dimulai dari latar belakang yang menetapkan kebutuhan akan meningkatkan kemampuan digital, mengarahkan pada rumusan masalah yang dijawab melalui 3 awal. Setelah proses pengumpulan data dan analisis, akan didapatkan luaran dan fokus pada strategi pengembangan kemampuan warga digital. Bagian ini menunjukkan model pelaksanaan dan luaran penelitian yang berjudul langkah awal menuju masyarakat digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peta jalan atau roadmap. Peta jalan ini dibagi menjadi 3 fase utama yang berfokus pada pembangunan fondasi, ekspansi mandiri, hingga sinergi dan inovasi. Fase 1, langkah awal proyek ini, durasi 6 bulan semester 1. Tujuan utama membangun fondasi ilustrasi TIK yang kuat dicapai melalui pelaksanaan pelatihan berpilar dan pembentukan kader literasi digital warga sebagai agen perubahan. Luaran utama, peningkatan skor literasi target 30%, terbentuknya kader warga tersertifikasi, tersedianya modul pelatihan, publikasi jurnal ilmiah. Fase kedua, imperatif mandiri atau ekspansi, durasi 2 tahun. Tujuan utama, melakukan ekspansi program secara mandiri. Kader warga yang telah terbentuk diharapkan mampu memaplikasi pelatihan kepada minimal 50 warga baru dan fokus pada keperluasan jangkauan ke berbagai kelompok masyarakat. Luaran utama, terbentuknya komunitas warga digital inklusif, tersedianya data peningkatan partisipasi UMKM digital lokal. Fase ketiga, sinergi dan inovasi, durasi 3 tahun. Tujuan utama melakukan sinergi program dan inovasi, melanjutkan ekspansi dengan fokus khusus pada kelompok rentan seperti difabel dan lansia. KWDI bersinergi dengan pemerintahan desa atau dinas terkait untuk sosialisasi layanan publik berbasis digital dan peningkatan kesadaran tentang cybersecurity. Luaran utama, integrasi KWDI dalam program pembangunan desa seperti program Smart Climate. Pada keseluruhan, program ini akan berinteraksi dengan pembentukan fondasi pada fase 1, menuju ekspansi mandiri dan pembentukan komunitas fase 2. Dan puncaknya adalah sinergi kebijakan dan inovasi berkelanjutan fase 3, memastikan dampak program luas dan diakui secara institusional. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode. Yang pertama, desain penelitian. Metode pendekatan yang digunakan untuk proposal penelitian ini adalah pendekatan metode campuran atau mixed methods, yang mana pendekatan ini menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menilai dampak dari program. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas intervensi pelatihan terhadap tingkat literasi TIK warga secara terukur. Desain yang digunakan adalah pre-experimental model one group pre-test post-test desain, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami proses, hambatan adopsi teknologi, serta perubahan perilaku atau attitude dan budaya digital warga di lapangan. Lalu yang kedua, lokasi dan subjek program. Yang pertama, lokasi program daerah pedesaan atau komunitas mitra yang memiliki kesenjangan terhadap digital. Yang kedua, subjek program adalah warga yang terpilih dan berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan berdampingan. Subjek mencakup peserta pelatihan inti dan kadar literasi digital warga yang akan dibentuk. Lalu yang ketiga, pengumpulan data kuantitatif atau pre-post-test. Data kuantitatif dikumpulkan untuk mengukur pencapaian target peningkatan skor literasi setidaknya 30%. Terbagi menjadi 2, instrumen menggunakan kuesioner pretest dan kuesioner post-test yang disusun oleh anggota 1. Instrumen ini didasarkan pada 4 pilar literasi digital: kecakapan, budaya, etika, dan keamanan digital.
Lalu yang kedua, prosedur. Pretest dilaksanakan pada awal tahap 2 untuk mendapat skor literasi TIK awal. Post-test dilaksanakan pada tahap 3 setelah seluruh sesi pelatihan selesai untuk mengukur skor akhir kemampuan digital. Yang keempat, pengumpulan data kualitatif, FGD, dan wawancara. Data kualitatif dikumpulkan untuk memperkuat temuan kuantitatif, berfokus pada pengalaman implementasi dan keberlanjutan. Yang pertama, diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion, atau disingkat menjadi FGD, dilaksanakan pada tahap 3. Anggota 2 akan melakukan dan menganalisis hasil FGD dengan kadar warga untuk memahami tingkat pemahaman terhadap modul etika dan keamanan digital, hambatan dan peluang pemanfaatan TIK untuk UMKM lokal dan layanan publik. Yang kedua, wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa kadar warga dan perwakilan mitra untuk merumuskan merekomendasikan program keberlanjutan. Yang ketiga, observasi dilakukan selama monitoring dan pendampingan mandiri untuk mengamati praktik langsung penggunaan aplikasi digital oleh warga. Lalu yang kelima, ada intervensi. Intervensi utama adalah serangkaian pelatihan yang berfokus pada literasi TIK inklusif, yaitu modul kecakapan digital diajar oleh anggota 1, berfokus pada penggunaan perangkat dasar aplikasi layanan publik dan transaksi keuangan digital. Yang kedua, modul budaya digital yang diajar oleh anggota 2, berfokus pada pemanfaatan TIK untuk pemasaran produk UMKM lokal dan akses informasi publik. Yang ketiga, modul etika dan keamanan digital diajar oleh ketua pengusul, berfokus pada pencegahan. Lalu yang terakhir, ada analisis data. Analisis data terbagi menjadi 2, analisis data kuantitatif dilakukan oleh anggota 3 dan ketua pengusul menggunakan uji T, sampel berpasangan untuk menguji signifikan perbedaan skor 2 dan 1. Hasil uji ini akan digunakan untuk menghitung persentase peningkatan skor literasi TIK. Yang kedua, analisis data kualitatif dilakukan oleh anggota 2 menggunakan analisis tematik untuk menginterpretasi data FGD dan wawancara yang hasilnya akan diintegrasikan untuk memperkuat temuan kuantitatif dan merumuskan roadmap program keberlanjutan pada fase 2 dan 3. Sekian video presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.